Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guys, ini ada hal yang berbeda mungkin buat video kali ini karena ini banyak permintaan teman-teman. Karena mungkin basicnya saya kan pengusaha, banyak yang teman-teman nanya. Tentu bukan cuma kuliner, coba kan ngebahas juga tentang informasi kekinian yang sekarang lagi viral gitu ya. Di antaranya tentang fenomena munculnya sultan ya, crazy rich yang muncul begitu fenomenal, yang sekarang bermunculan. Ternyata itu seperti jamur di musim hujan, banyak banget orang-orang yang memframing dirinya, bahkan mencitrakan dirinya sebagai orang kaya ya, kayanya juga kelihatannya banyak yang instan, tapi ternyata umurnya nggak begitu lama. Dia viral, dia dianggap orang yang muda, sukses, kaya raya, jadi sultan. Dia senang bagi-bagi duit, senang belanja-belanja. Bahkan ini yang agak-agak maaf ya norak nih, ternyata mereka juga senang pamer-pamer kekayaan mereka di masa yang sangat begitu sulit ya. Orang lagi COVID, ekonomi lagi susah, kita aja pengusaha beneran lagi susah nyari duit, apalagi buang-buang duit gitu ya di kondisi seperti ini. Ternyata mereka dalam kondisi yang orang lain susah, serba kesulitan. Para pelaku usaha beneran juga hanya untuk bertahan aja pun kita bener-bener kerja keras luar biasa, mereka malah buang-buang duit. Oke sih kalau niatnya bantu orang, tapi mungkin caranya nggak gitu juga gitu. Ternyata umurnya nggak lama teman-teman, karena mungkin prosesnya juga instan, jatuhnya juga ternyata cepet. Nah ini fenomena ini yang sekarang banyak muncul, bahkan beberapa diantaranya dipanggil oleh pihak kepolisian, dan ternyata bisnis mereka adalah bisnis yang tidak legal, alias bisnis haram, atau mungkin bisnis-bisnis yang lain yang bisa menghasilkan uang dengan mudah. Kemudian dia mendorong orang untuk melakukan bisnis yang sama dengan mereka, yang ternyata adalah judi dan lain sebagainya, berkedok, trading dan lain sebagainya ya, money game dan sebagainya. Akhirnya memasukkan mereka ke dalam jeratan hukum, dan diantaranya yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Oke, saya mau bahas itu, tapi kita sambil nonton video-video yang sekarang lagi banyak berseliweran di media sosial. Kita lihat nih video tentang lihat. Cek ya. Nah. Ini mobil langka. 2,7. Ya, ini berapa ini? Ini 14.850. 14. Kalau yang ini 7 miliar. 7 miliar. Wah, murah banget semua. tuh kan, 7 miliar. Gila, murah banget 7 miliar. Coba. Ya, ini berapa ini? Ini 14.850. 14. Kalau yang ini 7 miliar. 7 miliar. Wah, murah banget semua nih. Gokil nggak? Parah. Dalam kondisi bisnis yang begitu susah, masyarakat buat beli sembako aja susah, buat biaya sekolah lagi susah, dia bilang mobil 7 miliar murah banget. Dan sementara usia dia hanya mungkin 20 sekian tahun gitu loh. Saya 20 sekian tahun mungkin masih jadi karyawan pabrik ya. Saya waktu itu masih kerja di bank ya, yang mungkin ke kantor juga masih pakai angkutan kota yang warna kuning gitu kan. Dipinjemin duit 50.000 aja kerasa berat banget gitu. Wah ini keringetan saya dengarnya kan. 7 miliar murah banget. Parah. Nah, kalau ini nih, ini Toyota Supra ini kan? Toyota Supra ini mobil langka. Mobil langka. 2,7 M. 2,7 M. Wah, boleh nih. Inilah mau bungkus nih. Ini mate. Jadi Toyota Supra ini adalah mobil yang langka guys, karena cuma ada sekitar. Padahal mobil di rumah gue udah banyak sih, ada Tesla, ada BMW, ada Mercy, dan sekarang nambah lagi Toyota Supra. Namanya gabut, jajan mobil deh. Datang lagi ya akhirnya bro ya. Waduh. Banyak nih kain terapi lagi. Coba bayangin, tengah malam dia gabut, nggak bisa tidur, jam 2 belanja mobil. Ini nggak masuk akal loh. Maksud saya gini loh, kita aja yang berbisnis dengan omset miliaran ngerasa dapat duit itu susah gitu loh. Kalau dapat itu susah, coba deh tanya deh yang kaya beneran, itu pasti ngeluarinnya bakal mikir. Tanya deh yang crazy rich beneran, yang sultan beneran, yang dia tahu nyari duit itu nggak gampang, pasti
pasti yang lain jangankan bermiliar-miliar, mungkin 100 ribu dia akan berpikir gitu, ini manfaatnya apa, karena dia tahu betul cari uang tuh apalagi zaman sekarang nggak gampang. Gerah. Baik, kita lihat video berikutnya. Pengakuannya begitu kontroversi atas keyakinan dirinya. Kira-kira kalau Tuhan merubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan. Boy, gak tahu dia mau diapain aku ini. Kalau kalian mempermasalahkan konten gua kemarin yang gua bilang, Ini lebih parah ini orang. Ini logikanya gimana gitu ya. Coba dia sampai bilang, Tuhannya sampai bingung. Dan dia bilang nggak akan bisa miskin. Karena ketika dia mau dimiskinkan, dia banyakin sedekah gitu kan. Banyakin berbagi sama orang. Logika dia mungkin dengan berbagi itu benar sih bisa dapat uang lagi gitu kan. Tapi bukan berarti Tuhan juga bisa bingung nggak bisa berbuat apa-apa terhadap dia. Ini ngeri nih. Ini orang selain sombong juga ternyata dia kayaknya nggak begitu yakin sama Tuhan. Dia terlalu percaya sama dia sendiri. Mungkin Tuhan dia itu ya duit mungkin ya. Mungkin Tuhan dia itu kekayaan. Atau mungkin dia mempertuhankan diri sendiri. Sampai dia merasa Tuhan itu nggak bisa membuat dia miskin. Ini makanya kalau orang itu mungkin ya dia mendapatkan sesuatu nggak berproses, maka dia akan cenderung tidak menghargai hasilnya. Sok aja orang yang mendapatkan sesuatu dengan mudah, dengan gampang gitu ya, apalagi tanpa usaha, ya pasti dia tidak akan berpikir untuk takut kehilangan sesuatu. Ini ada video lagi di mana si Reza Arab disawer duit. Bentar ya, si Ciwen mau live juga by the way, dia mau main game horror survival gitu. Kalian bisa double stream. Hai, Onita, message. Masuk 20 juta, kaget kan si Reza ya? Doni Samanan mirip 20 juta transfer. Hai, Onita, message. Gue takut nih. Transfer lagi 50 juta. Nyawer. Sampai kaget kan? Ngeri. Hai, Onita, message. You gotta be fucking kidding me, man. You gotta be 100 fucking juta. kidding me. Bro, 100 juta. Stop. Bro, you gotta be... Bro. Hai, Onita, message. Parah. Hai, Onita. Jadi ini juga mungkin salah satu strategi bagaimana menaikkan personal branding dia, di mana selebgram yang sudah lebih dulu terkenal, banyak pendukungnya, banyak dikenal orang, di saat sedang live dia sawer tuh dengan uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar. Orang kan sampai nanya, ini orang gila apa gitu, bagi-bagi duit nyawer seorang Reza Arab dengan miliaran begitu kan. Sehingga orang bertanya, ternyata ada orang kaya yang buang-buang duit secara online. Ini ngeri. Mungkin ini cara-cara cepat ya, instan supaya bisa dikenal gitu. Karena memang mereka ini ingin mencitrakan diri sebagai orang-orang muda yang sukses, yang banyak duit, sehingga dengan banyak duit itu dia bisa berbagi dengan cara apapun gitu, kepada siapapun dengan yang dia mau gitu, yang mereka mau. Ini ngeri, fenomena yang ngeri nih. Kita aja buang duit segitu mah enggak deh, mendingan buat orang tua, istri, anak di rumah. Oke. Ini ada nih video mereka afiliator itu ya di jalan pakai motor-motor gede, motor-motor mewah di saat sedang krisis Covid. Orang memang di jalan banyak yang nyari duit, banyak yang butuh uang. Coba lihat. Bagi-bagi duit. Bagus sih. Pak Embong juga bagi-bagi duit. Tapi yang gak gitu-gitu amat kali. Nih.
Dan nggak dibagi gini. Ceng. Disawer dong, duit dibuang-buang. Enggak gitu juga. Tapi memang ini kalau orang tujuannya pengen terkenal memang begitu caranya. Dia harus brutal supaya cepet viral. Iya nggak? Gokil. Emang ini cara-cara instan supaya dikenal sebagai orang yang banyak duit. Dan orang nggak perlu tahu uangnya dari mana kan? Kita lihat, cek lagi video. Influencer dan Crazy Rich asal Medan, Indra Kents, akhirnya ditahan di rutan Bares Krim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok judi binary option binomo. Tersangka Indra Kents terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Selain 20 dugaan tahun tindak pidana penjara, judi 20 online, tahun tersangka juga disangka ancaman. dengan pasal penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang. Selanjutnya, polisi tengah melacak dan menyita aset milik Indra Kents. Selain itu, polisi juga berencana sejumlah influencer lain yang diduga terlibat penipuan investasi binomo. Saya tuh dari awal udah curiga ya ke mereka. Bukan berburuk sangka yang macam-macam sih, tapi mikirnya gini loh. Ini kan krisis dunia, krisis global. Saat kopi itu krisis global di mana orang-orang yang bener-bener banyak duit pun merasakan pukulan yang sangat berat gitu loh. Sementara mereka di saat orang susah cari duit, mereka dapat duit banyak dengan cepat. Dan dia bagi-bagi ini, saya udah mikir ada yang salah nih. Tapi emang saya nggak tahu di mana awalnya kesalahan mereka. Cuma udah curiga aja gitu. Kenapa nih orang gitu kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, ujung-ujung dikenal sebagai orang yang banyak duit. Crazy Rich dari Medan, dari Bandung, segala macam sampai 7 Crazy Rich. Yang lain-lain sih kita ngeliat prosesnya kan, tapi yang beberapa ini nggak kelihatan prosesnya gitu. Tapi ujung-ujung muncul punya aset ratusan miliar di usia 20 tahunan, bagi-bagi duit pinggir jalan. Ngerti, ternyata memang ini mainannya. Ternyata Hari juga ditahan, kehidupan Indra Kents berubah 360 derajat. Dulunya Indra Kents yang kerap memamerkan gaya hidup mewahnya, kini potret Indra Kents menggunakan baju tahanan pesawat orange pun private jet, tersebar di media duit di sosial mana-mana. hingga menjadi viral. Jamnya miliaran, 7 miliar, jamnya itu 7 miliar. Indra Kents yang tampak menggunakan celana pendek dengan gaya tangan yang disilang ke depan terlihat. Tuh kan, ini jadi buat teman-teman kita, apalagi teman-teman adik-adik saya yang lebih muda, ya kaya itu harus ya kita tuh harus jadi orang kaya, tapi ya caranya gitu loh. Karena pada umumnya nggak ada yang instan. Saya dulu berpikir ya yang instan cuman mie instan. Ternyata ada yang instan juga, orang kaya instan, ya, cepet jatuhnya karena mereka mungkin dapat duitnya dengan cara yang tidak baik. Ya itulah, judi, berkedok, trading, segala macam, money game. Tadi kan Indra Kents, sekarang Doni Salmanan kena juga. Oh, parah. Polri memanggil afiliator aplikasi judi online berkedok kredit Doni Salmanan pada hari ini. Doni Salmanan atau biasa dipanggil Crazy Rich Bandung bersama kuasa hukumnya Crazy Rich tiba di Bandung, Bares Krim Mabes Polri cuy. sekitar pukul 10 Kita juga lama di 30 Bandung nggak waktu kenal Indonesia dia. Barat. Ujung-ujung Tak hanya muncul, dugaan judi online, bagi-bagi duit Doni pinggir Salmanan jalan, juga ngasih diperiksa donasi sebagai 1 saksi miliar atas ke dugaan penipuan Reza dan Arab. penyebaran berita bohong. Tak banyak hal yang disampaikan oleh Crazy Rich Bandung ini. Ia menyerahkan kasusnya sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Udah berat. Ya kalau kayak Raffi Ahmad Sahroni, ya kita kan tahu prosesnya beliau lah.
Yang ini gimana sih? Tahu nih sih ngomong. Paling video terakhir ya Kang Haji. Oke, berarti closing aja Kang Haji. Udah Doni Salmanan, masuk kesimpulan aja ya. Boleh. Nah, jadi kalau lihat video-video tadi ya teman-teman, memang waduh, siapa sih yang nggak tertarik gitu ya, tergiur gitu. Orang-orang muda memang keren. Orang-orang muda usia 20-an bisa sampai punya rekening 800 miliar, donasi aja 1 miliar, bagi duit di pinggir jalan ratusan ribu ke ojek online, ke peminta-minta, semua mereka bagi. Tapi satu sisi pada saat yang sama dunia sedang susah cari uang, makanya kita berpikir nih orang dari mana. Ternyata apa yang kita khawatirkan bahwa mereka mendapatkan uang dengan instan dengan cara ilegal ternyata terbukti hari ini. Jadi di sini mungkin pelajarannya, kaya itu harus, apalagi teman-teman yang muda semangat untuk jadi kaya, harus jadi pengusaha, cari duit sebanyak-banyaknya. Tapi jangan salah, niat dan caranya juga harus bener gitu. Tujuan bener oke, tapi kalau niat dan caranya salah, kesannya bakal salah. Akhirnya kan banyak korban. Bayangin, satu simpul 800 miliar, uang publik, uang orang-uang yang tergoda ingin jadi kaya seperti mereka. Ada yang 1 juta, bahkan ada yang pinjaman dari online, pinjol untuk ikut-ikutan transaksi di binary option segala macem. Ada yang 50 juta, ada 1 miliar, 3 miliar. Ya, jadi kayak begini akhirnya. Jadi teman-teman, kaya itu harus, karena kita tidak dilahirkan untuk miskin. Kita semua apalagi orang Islam yang kuat itu lebih dicintai Allah dibandingkan yang lemah. Anak-anak muda harus kaya, tapi ingat caranya harus baik, karena berproses. Orang-orang yang kaya dengan proses, dia akan menghargai orang lain dan menghargai apa yang dia capai. Dia akan lebih lama, lebih kuat bertahan dari berbagai macam ujian dan cobaan. Baik, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan kejadian-kejadian Crazy Rich, Sultan Instan, dan orang kaya bohongan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita ke depan, bahwa kita harus melalui tangga prosesnya untuk menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, sehingga kita Allah uji dengan tantangan, dengan hambatan, kita memang layak untuk menjadi orang yang kuat, orang yang jadi panutan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.